Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kali ini berhasil. Sebenarnya live hari ini, malam ini tuh harusnya live dari eh, sedekah oksigen, tapi entah kenapa nggak bisa dari sana. Jadi kita pindah ke sini, teman-teman yang berkenan mau nonton malam ini. Malam ini kita akan mengundang salah satu narasumber, anak muda yang menghabiskan waktunya untuk menghafal Quran. Mohon maaf ya udah terlambat 30 menit nih. Baik, Kak Khadijah sudah join. Baik, Kak Khadijah, saya buka dulu deh walaupun terlambat. Teman-teman, terima kasih sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tias. Terima kasih sudah join di acara Sedekah Oksigen Instagram Live setiap hari Rabu dengan hashtag Rabu Sedekah Ilmu. Setiap hari Rabu kita ngundang beberapa narasumber untuk semoga bisa ya, bismillah. Untuk ngobrol sama kita gitu ya, kita mau menarik inspirasi yang kita bisa ambil dari mereka. Nah, bulan ini berhubungan dengan bulan Sumpah Pemuda gitu ya, tanggal berapa? Masih ingat ya? Nah, berhubungan dengan Sumpah Pemuda, maka bulan ini adalah bulan pemuda. Kita mengumpulkan beberapa pemuda yang memiliki prestasi dari berbagai angle begitu ya. Minggu lalu kita sudah invite Hafiz, seorang pemegang medali dari OSN Geografi yang sekarang menjadi mahasiswa di ITB. Dia juga CEO di salah satu usahanya dia gitu ya, prestasinya dari bidang itu akademis dan bisnis. Nah hari ini kita akan ngobrol lagi dengan Kak Khadijah, perempuan kali ini yang waktunya dihabiskan untuk menghafal Quran sehingga di usianya sekarang dia sudah hafal 30 juz. 30 juz. Yang masih baca doanya kulhu aja. itu saya ya. Mari kita dengerin caranya Kak Khadijah gitu untuk bisa ngafalin 30 juz, bukan juz 30. Oke? Karena kita udah terlambat 30 menit ini karena tadi ada trouble dari akunnya Sedekah Oksigen, nggak bisa dikirimin request. Mari kita coba, sebelum panjang-panjang kita coba dulu invite Kak Khadijahnya ya, bentar. Semoga bisa, please, 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 please. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah perjuangannya ya, aduh. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah, Kak. wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Kak? Jelas, jelas, jelas. Kakak Khadijah mungkin mundur dikit, nah gitu. Oke, Biar, gedean biar. muka saya ya? Mungkin itunya, Kak, layarnya agak diturunin dikit gitu biar kelihatan. Agak lebih jelas. Oke, sebentar. Turunin, Oke. turunin, turunin lagi, turunin dikit. Nah, alhamdulillah. Perjuangannya ya dari jam 8 kurang seperempat sampai sekarang baru bisa ketemu akhirnya. Ada-ada aja emang masalahnya. Kak Khadijah, mohon maaf ya. Oh, Ini Kak. ini pertama kali terus terang masalah yang kayak begini. Kita nemuin banyak masalah, tapi ini masalah yang pertama kali kayak begini nggak bisa join dari kaminya itu pertama kali. Jadi ya nggak tahu harus bagaimana gitu. Kak Khadijah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf sekali lagi. Jadi bingung kan kita ya, jadi sama-sama blank tadi udah niat niat. Ini Oke, di luar kehendak kita banget ya, Kak ya? iya Kita betul. pengennya gimana, ya kayak gini jadinya gitu. Iya, kalau temanya bukan tentang menghafal Quran, tadi saya udah nyerah. Tapi karena ini temanya tentang menghafal Quran ya, maksudnya kok kayak ujiannya pas banget gitu sama temanya. Masa mau nyerah gitu ya pas tema yang ini, jadi akhirnya dipaksa-paksain gitu. Baik Masya Kak Allah, Khadijah. iya, iya. Baik, hari ini Kak Khadijah adalah bagian dari 4 orang pemuda yang kita undang jadi narasumber khusus di bulan Oktober. Sengaja kita ngundang yang muda-muda supaya mau tahu nih gitu, anak-anak muda yang zaman sekarang bedanya apa sih sama anak-anak muda yang zaman dulu ya, yang sekarang udah nggak muda lagi. Kak Khadijah, boleh diceritain nggak namanya, aslinya mana, kemudian
apa namanya, usianya sekarang berapa, kegiatannya apa sekarang? Oh, oke. Sebenarnya saya berterima kasih ya kepada teman-teman Kak Fani sama teman-teman Sedekah Oksigen yang memberi saya ruang untuk berbagi lah. Kan kita masih banyak yang harus kita capai. Kita sharing-sharing aja gitu. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hodijah. Asal saya dari Bandar Lampung. Hmm, Untuk usia sekarang tahun ini insya Allah beranjak 20 tahun. hmm, Tuh, Kak. nggak beda jauh sama saya. Iya, iya. Oke. Umurnya udah 20 tahun, kegiatannya sekarang apa, Kak? Kegiatan saat ini mulai kuliah, baru Hmm. belajar kuliah tahun ini, masuk kuliah di Al-Hikmah, kemudian menjadi pengajar online juga. Kan setelah saya belajar di Maskanul Hufal, kita diarahkan untuk mengajarkan kembali, Kak. Hmm. Sama mungkin Hmm. buka-buka apa usaha sedikit sih. Oh, oke. Sekarang kuliahnya ngambil apa, Kak? Ilmu Quran dan tafsir, Kak. Di mana tadi? Di STIU, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin di Al-Hikmah di Jakarta Selatan. Oh, Masya Allah. Ya ampun, masih tambah lagi ya, nyari ilmunya tambah lagi. Baik, teman-teman yang barusan join, ini adalah live-nya Sedekah Oksigen sebenarnya. Tapi karena akunnya bermasalah, jadi diangkut ke sini, jadi live-nya ada di akun pribadi kita masing-masing gitu ya. Semoga ada hikmahnya, semoga ada manfaatnya. Baik Kak Amin. Khadijah, kalau boleh tahu Kak Khadijah itu mulai menghafal Quran umur berapa? Mulai menghafal Quran ya, Kak. Kalau boleh saya cerita sedikit, Iya, sebenarnya iya, dari kenapa, Kak? iya, silakan silakan Kak. Oh iya, maaf, Kak. Kalau boleh saya cerita sedikit, alhamdulillah orang tua saya dulu udah memperkenalkan saya dengan Al-Quran sejak kecil ya, Kak ya. Oke. Jadi pas saya kecil itu saya sering ngelihat interaksi orang tua saya dengan Al-Quran, kemudian saya diarahkan untuk ikut TPA dan diarahkan untuk ikut lomba-lomba anak kecil lah waktu itu kayak surah Al-Falaq, Anas seperti itu. Jadi kalau untuk surah-surah untuk mulai menghafal sih sebenarnya dari kecil udah diarahin buat ngafal, buat yang surah-surah pendek gitu Kak. Karena kan kalau misalnya anak kecil tuh kan mereka melakukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar gitu. Nah itu keseharian saya pas kecil dulu, saya sering ngelihat orang tua saya, kakak-kakak saya, teman-teman saya tuh eh, Siapa nih menghafalkan Abdi? Al-Quran juga. Oh Itu iya. kakak saya itu kakak saya. Oh, apa kabar? Assalamualaikum Kak. Iya, ngomong nggak lanjutin? Eh, itu sih kak. Jadi emang dari kecil udah diarahin gitu sampai ke titik ini. Oh oke. Tapi Gitu. sekolahnya tuh sebenarnya sekolah reguler Kak? Atau Eh, udah pesantren dari kecil? Oh, saya nggak pernah pesantren sih kak. Jadi Oh, saya nggak pernah benar-benar pesantren. jadi memang diarahinnya ke sekolah-sekolah Islam. Sekolah-sekolah Islam yang di sana memang ada hafalannya juga gitu. Iya, SD, iya. SDIT, kemudian SMP Quran. Kemudian baru habis Mhm. dari SMP, saya baru ngerantau ke sini. Jadi emang nggak pernah mondok mondok yang kayak teman-teman yang lain lah gitu. Iya, iya. Jadi Ya, SD, SD-nya SD IT, SD Islam Terpadu gitu ya. SMP-nya juga sama Islam Terpadu. Baru lulus SMP, baru merantau ke sini tuh langsung ke Maskanul Hufaz. iya benar. Langsung ke Mas Oh, Kanul ke Tangerang Selatan. oke. Gitu, Kak. Terus di sana di Maskanul Hufaz berapa lama Kak sampai bisa hafal? Tunggu, sebelum masuk Kakak udah punya hafalan berapa banyak? Sebelum masuk udah hafal 7 juz, Kak. Jadi kalau Itu kan di SMP memang ada hmm, targetnya gitu. Targetnya hafalan alhamdulillah dapat 7 juz waktu itu untuk tabungan. oh, buat ngejar ya. Kayak Jadi gitu sih, Kak. jadi memang dari SMP karena target sekolahan udah punya modal 7 juz begitu ceritanya. Iya, Kak. Terus habis itu masuk ke Maskanul Hufaz. Maskanul Hufaz itu yayasan yang apa sih khusus untuk anak-anak yang mau menghafalkan Quran ya Kak ya? Iya, Betul ya? betul.
Lokasinya ada di Heeh. Tangerang Selatan, lokasinya ada di Tangerang Selatan. Ada khusus untuk asrama yang buat laki-laki dan ada khusus yang untuk asrama yang perempuan, gitu kan ya. Nah, Iya betul. selama di Maskanul Hufaz itu berapa lama sampai bisa menyelesaikan 30 juz, Kak? Untuk berapa lamanya waktu itu, alhamdulillah kan kita di Maskan Mufas takhasus ya kak ya. Jadi Mhm. memang benar-benar nggak ada pelajaran lain selain kita menghafalkan Al-Quran atau Mhm. ada beberapa pelajaran mungkin kayak bahasa Arab seperti itu sih. Ya. Jadi memang fokus ilmunya ke Al-Quran gitu. Jadi Mhm. waktu itu alhamdulillah Allah karuniai saya 7 bulan sih waktu itu. 7 bulan tujuh itu bulan 23 juz berarti ya, karena udah punya modal 7 juz kan? iya iya. Dua puluh tujuh tiga bulan juz, rampung. iya kan? Benar ya? Aduh, hilang sinyal. Kak Oh Khadijah iya. masih dengar suaranya? Iya, dengar kak, dengar. Oke. Jadi 23 juz diselesaikan dalam waktu 7 bulan. Kira-kira 1 bulan itu 3 sampai 4 juz lah ya. Kurang lebihnya, gitu kan ya? Iya, kurang lebihnya sih. Itu perhitungan manusia sih, Kak. Karena kan Iya, kalau kita betul. naik turun gitu. Kayak gitu Iya, sih. kita kan kadang suka ngitung-ngitung gitu ya. Sebenarnya kalau satu ayat, satu hari satu ayat itu kita bisa loh segini. Tapi kan nggak segitu juga gitu hitungannya kan ya. Makanya ini kita mau nanya gimana sih caranya. Nah, ada beda nggak proses menghafal waktu di SMP sama waktu di Maskanul Hufaz? Beda, beda sih, Kak. Kan kalau di SMP itu kan kita ada pelajarannya juga. Ada Hmm. pelajaran-pelajaran lain tuh. Yang mana Hmm. kita hafalan kan. Kita nggak cuma ngafalin Hmm. Quran, tapi ngafalin kayak pelajaran IPA, pelajaran Baik. biologi gitu kan. Saya waktu itu belajar kayak gitu. Kalau misalnya di Maskan Mufas memang kita harus fokus gitu. Benar-benar fokus gitu. Sementara teman-teman yang lain UAS misalnya, ujian UAS gitu kan. Ujian tengah semester. Kalau saya ujian jus kayak gitu sih. Beda, beda. Yang Karena mana yang lebih untuk enak, Kak? lebih enak, Hmm. lebih enak. Kalau untuk kefokusannya sendiri sih lebih enak ketika kita fokus ya kayak ketika kita nggak banyak yang dipikirin. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya dijalanin aja sih. Kalau kita udah jalanin aja nikmat sih. Masya Allah. Nah, nanti kita sampai ke bagian nikmatnya ya, Kak Khadijah. Tapi sebelum itu kita mau flashback dulu gitu ke belakang. Sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya, Kak Khadijah itu mau menghafal Quran itu niat sendiri, keinginan sendiri, atau dari orang tua? Atau gimana prosesnya gitu? Oh, keinginan sendiri atau dari orang tua gitu ya. Kalau ditanya kenapa pengen ngafal Quran tuh karena ada dorongan rohani sih kak. Dorongan rohani. Jadi emang dari motivasi diri sendiri gitu kan. Emang dari kecil kita udah dikenalin Al-Quran gitu. Pernah satu titik saya ngerasa pas SMP kak. Pas SMP tuh saya ngerasa kok saya kayak ngerasa hampa gitu ya. Kayak ngerasa hilang hilang arah gitu. Saya mikir apa yang salah ya? Oh, ternyata saya kurang dekat sama Al-Quran gitu kan. Kan kalau Al-Quran tuh kan huda ya kak ya, bimbing. Masya Allah. Dia yang petunjuk kita lah. Kalau misalnya kita hilang arah, ya berarti kita kehilangan petunjuk gitu kan. Gimana caranya biar saya bisa dekat dengan Al-Quran ya dengan cara saya menghafalkannya gitu. Dan alhamdulillah orang tua juga support gitu. Orang tua, kakak-kakak juga mendukung saya gitu untuk bisa menghafal Quran juga gitu. Masya Allah. Kak Khadijah berapa bersaudara, Kak? 7. Kakak nomor? Nomor 5 saya. Hmm. Kakak-kakak yang lain Saya atau adik-adiknya juga ada yang penghafal Quran juga? untuk yang udah rampung 30 juz ada kakak saya, adik saya juga ada Oh, jadi seperti itu. dari 7 anak itu berapa berapa saudara Kak Khadijah yang juga ikut dalam proses menghafalkan Quran atau sudah selesai menghafalkan Quran? Kalau proses menghafalkan Quran, saudara-saudara saya alhamdulillah lagi proses, Kak. Lagi proses. Tapi kalau yang emang udah rampung itu ada 3 sih. Saya sama kakak di atas saya sama adik di bawah saya. Oh, Masya Seperti itu. Allah, orang tuanya hmm, bersyukur banget pasti ya, Masya Allah. Masya Allah. Bingung sampai mau ngomong apa. Astagfirullah.
Oke, iya. Kak Khadijah, jadi kalau diingat-ingat dari awal memang Kak Khadijah itu pingin gitu ya, pingin buat menghafal Quran. Sebenarnya awalnya niatnya adalah pingin dekat sama Quran gitu ya. Tapi kemudian menghafal jadi salah satu caranya gitu supaya bisa dekat dengan Al-Quran gitu kan ya. Nah, Iya. pertanyaan berikutnya nih, ini pertanyaan yang sebenarnya gimana ya? Karena kan sebelum masuk pertanyaan itu, teman-teman yang lagi nyimak, lagi-lagi saya sampaikan ya, ini adalah IG live-nya Sedekah Oksigen yang kita angkut pindah ke jadi ke akun kami berdua, ke akun pribadi karena tadi ada masalah dengan akunnya Sedekah Oksigen. Uh, Nanti akan ada dua dua atau tiga saya lupa nanti saya tanya lagi dua atau tiga hadiah souvenir buat tiga orang penanya yang dianggap paling menarik oleh Kak Khadijah. Untuk tiga penanya itu akan dikirimkan souvenir dari sponsor berupa buku. Jadi silahkan bertanya. Jangan lupa kalau bertanya pakai icon yang di bawah yang ada tanda tanyanya ya, biar nggak hilang. Kalau nulisnya di komen nanti takutnya nggak kebaca. Baik teman-teman yang baru join, silahkan. Kalau misalnya saya skip menyapa, saya mohon maaf karena ini udah terlambat 30 menit. Baik Kak Khadijah, pertanyaan berikutnya adalah di umur yang muda gitu ya, itu kan biasanya istilahnya itu kan katanya muda foya-foya senang-senang gitu kan ya. Fasenya itu gitu sementara kakak justru malah memfokuskan waktunya untuk menghafal Quran, nggak ngerasa apa takut ketinggalan gitu, takut apa kalau orang sekarang bilangnya FOMO FOMO Oh, apa the full. misal iya nanti kalau kalau miss out gimana gitu, nggak takut begitu. Enggak sih Kak, kan orang punya tujuannya masing-masing ya, punya tujuan Mhm, hidupnya masing-masing gitu kan. mhm, Ya apa namanya, kalau bisa dibilang anak muda tuh sebenarnya bukan buat foya-foya sih Kak. mhm, mhm. Gimana kalau menurut Anak kakak muda harus buat apa sih? anak muda itu sayang kalau misalnya kekuatan dia, terus energi dia hanya untuk bersenang-senang saja gitu. Kayak gitu. Karena kan nanti ketika kita usia senja, kalau kita nggak maksimalin diri kita sekarang gitu, kita pasti bakalan nyesel kan. Kita nyesel bukan karena kesalahan doang, Kak. Tapi karena kebaikan-kebaikan yang nggak kita maksimalkan di masa muda kita. Nah, Hmm, kalau kalau untuk apa, untuk anak muda sendiri sih main boleh main gitu, tapi harus ngerti, harus ada apa namanya, prioritasnya juga, ada waktu-waktunya lah. Jadi jangan semua waktu dipakai buat main gitu. mhm. Kayak gitu sih, Kak. Kalau tadi kan ngomongin tentang kan setiap orang punya tujuannya masing-masing ya. Nah, jadi itu yang akan menentukan sekarang kita ngelakuin apa gitu kan, karena sesuai tujuannya masing-masing. Nah, kalau Kak Khadijah ini tujuannya apa sih sebenarnya kok di saat orang lain mostly ya, nggak semua tentunya, di saat orang lain mostly umur segini bersenang-senang begitu, kakak justru ngafalin Quran gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuan akhirnya apa sih kak? Tujuan kalau kita ngomongin Quran pasti nggak sekedar dunia ya, Kak ya. Kalau kita ngomongin Quran pasti harus kita orientasi kita ke akhirat gitu. Karena sayang banget kalau kita ngomongin Quran tuh orientasinya dunia, misalnya pengen dapet beasiswa Kak, atau pengen Oh, terkenal atau pengen apa gitu iya, kan, sangat sayang sekali gitu. Jadi iya. tujuan saya sih lebih ke orang tua misalnya. Apa Gimana yang kak? bisa saya apa yang bisa saya beri ke orang tua saya gitu. Kalau di dunia Mhm, saya ini belum bisa ngasih apa-apa, misalnya harta saya masih belum bisa banyak, misalnya kan orang anak muda sekarang gitu. mhm, Prestasi saya mungkin harus ada apa namanya, prestasi sendiri gitu. Jadi saya pengen orang tua saya tuh nggak cuman bahagia di dunia aja gitu. Bagaimana caranya ketika di akhirat nanti juga ikut bahagia juga gitu. Kan kalau kita ngafalin Quran tuh kan banyak kita hadis-hadis atau dalil-dalil yang mengatakan bahwa nanti ketika penghafal Al-Quran itu bisa ngasih syafaat ke keluarganya gitu. Siapa yang nggak mau coba? Jadi penghafal Quran tuh nanti di akhirat itu bakal jadi orang yang paling didengar lah gitu, didengar mhm, gitu. mhm, mhm, Di mhm, saat orang lain diacuhkan, misalnya sibuk dengan dirinya masing-masing, sibuk dengan apa,
mikir gitu gimana keadaannya itu, dia malah bisa bantu orang lain. Nah itu kan em, lebih ke orientasi akhirat sih Kak. Di umur segini, Kak. Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Karena saya ingat hadis ini Kak. Jadi saya ingat Gimana? hadis yang mengatakan Allah Mhm. nanti bakal naungin tujuh Iya. orang ya, tujuh Mhm. golongan. Pemimpin yang adil, kemudian saya lupa urutannya, lelaki yang terpaut dengan Hatinya terlihat masjid gitu. masjid. Kemudian pemuda yang tumbuh dengan ketaatan atau ibadah Iya. kepada Allah. Kan baca Quran ibadah kan Kak? Mhm. Nah, itu juga banyak sih motivasi-motivasi atau dorongan rohani gitu kan. Mhm. Karena saya 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 pikir lagi gitu kan, kita tuh hamba Allah gitu. Kita apa sih Allah nyiptain kita tuh diminta Allah buat ngapain sih gitu. Allah tuh pengennya kita apa gitu. Kita nggak akan Mhm. tahu kalau kita nggak paham Al-Quran. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak paham agama seperti itu. Mhm. Jadi saya coba untuk mulai belajar dari sekarang gitu. Mhm. Memaksimalkan waktu. Kan waktu itu modal ya Kak ya. Saya kan saya kan nggak tahu nih saya bakal nyampe tua apa enggak gitu kan. Mhm. Pokoknya modal yang Allah kasih sekarang ini nanti bakal dipertanggungjawabkan gitu. Ibaratkan kalau misalnya kita kasih uang ke orang lain ya misalnya, pasti kita tanya buat apa aja tuh kan. Kalau misalnya kita lihat, ih kok dia pakainya buat hal-hal yang nggak berguna gitu kan, kita kayak ngerasa gimana gitu kan. Tapi kalau misalnya dia pakai buat hal-hal yang berguna, pasti kan kita seneng gitu. Itu juga kalau misalnya kita pakai waktu kita untuk hal-hal yang Allah suka, ya semoga Allah ridho kepada kita gitu. Kalau udah Allah udah ridho, pasti gampang lah urusan-urusan kita. Masya Allah, Kak. Di usia yang semuda ini gitu ya, jawabannya Masya Allah. Kita coba jawabin beberapa pertanyaan dulu ya. Kayaknya tadi ada pertanyaan dari kakaknya Mbak Fadila ya, Kak. Suhanya laki-laki atau perempuan, Kak? Laki-laki Kak, Kak Laki-laki, Suhai, oke. Kak itu abang Suhan. saya. Oke. Untuk murojaah hafalan itu ada tips khusus nggak katanya? Mungkin bisa dibagi nih buat teman-teman termasuk anak saya nih yang lagi belajar ngafalin Quran gitu ya. Ada tipsnya nggak sih gimana sih cara murojaah hafalan itu? Sebentar Kak. Yes, silakan. Oke. Okay. Tips untuk murojaah, Mhm. yang pertama sih, yang pasti niat ya Kak ya. Kalau kita niatnya udah lurus, pasti Allah arahkan kita, Allah gerakkan kita gitu. Mhm. Kalau kita kita ibaratkan kalau kita niat baik aja, pasti Allah kasih kasih apa ya? Kasih jalan lah gitu. Mhm. Sesusah-susahnya misalnya kita nih, misalnya ibu rumah tangga atau misalnya anak kecil gitu kan. Kalau misalnya ibu rumah tangga nih misalnya, Mhm. dia pengen murojaah hafalan gitu, tapi karena ngurusin anak, ngurusin suami gitu. Tapi kalau misalnya dari dalam diri dia aja udah kuat gitu untuk bisa ngejaga hafalan itu, pasti pasti aja tergerak gitu untuk memurojaah hafalan gitu kan. Ya itu Apa ada hmm? untuk tips murojaah sih sebenarnya simpel aja Kak. Sediain Mhm. waktu. Kalau Mhm. kata Ustadz itu kan waktu waktu suci lah, waktu-waktu suci. Mhm. Waktu-waktu yang dimana kita kita tuh tahu di situ kita nggak boleh diganggu dengan apa-apa. Kita fokuskan apa namanya hati kita, pikiran kita, tenaga kita untuk Al-Quran di waktu itu gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ngususin waktu, kita yang bakal terombang-ambing misalnya. Ya, nanti deh, nanti deh itu. Seperti itu terus. Maka kita yang harus paham bahwa untuk Al-Quran itu kita harus spesialin waktu deh. Gitu. Kita harus yang nyediain waktu, bukan nunggu-nunggu waktu sisa gitu. Karena kan Al-Quran ini kan mulia ya Kak ya. Kalau kita kayak waktu sisa tuh kayak gimana gitu. Mhm. Kayak yang kita harus paham gitu hakikat Al-Quran itu zat dari apa kalamullah gitu kan, perkataannya Allah yang begitu mulia. Mhm. Maka ya, saran saya tadi ketika kita ingin murojaah, kita niat yang baik, sediakan waktu, kemudian banyak-banyak doa. Karena kalau misalnya kita nggak berdoa ya sama aja kayak ya, karena iman itu kan yazid wa yankus, Mhm. bertambah dan berkurang. Nah, Mhm. hati kita tuh Allah yang pegang. Nah, makanya Mhm. kita disarankan untuk berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif
qalbi ala taatik gitu. Jadi kita minta Allah yang arahkan. Kita bisa merojaah, kita bisa menghafalkan Al-Quran, kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan karena usaha kita sendiri sih, tapi karena Allah yang berkehendak gitu. Seperti itu, Kak. Masya Allah Kak, Masya Allah. Ini saya harus tarik nafas dulu sebentar ya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, astagfirullahaladzimnya tuh nginget dulu waktu saya umur sekakak, saya ngapain aja gitu. Itu astagfirullahaladzimnya. Tapi Masya Allah, maksudnya, hmm, apa namanya, background saya psikologi gitu kan ya. Jadi, kalau ngobrol sama orang tuh, somehow saya bisa tahu lah yang mana yang agak fake, mana yang real gitu, mana yang genuine keluar gitu dari hatinya, mana yang dibuat-buat gitu ya. Tapi di umur Kak Khadijah sekarang gitu ya, yang keluar tuh eh, sungguh saya cuma dari tadi cuma membayangkan waktu saya di umur 20, Masya Allah. Ya Allah. Rasanya malu. Ya Allah. Masya Allah, Kak. Masya Allah. Saya nggak bisa berhenti nih ngomong Masya Allah. Oke, kita baca lagi deh. Kak Afwan dari Septi Aulia 67. Kak Afwan. Kak Septi nanti tulis pertanyaannya Kak Suhais. Tadi Suhais juga ya? Kak Suhais sama Baik. Kak Septi nanti pertanyaannya diketik ulang ya di icon tanda tanya supaya nggak hilang. Karena nanti kan Kak Khadijah akan pilih 3 pertanyaan yang paling menarik, gitu ya. Baik Kak Septi Aulia, pertanyaannya Afwan, gimana sih cara istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan itu? Gimana ya Kak caranya? Katanya. Hampir sama ya, Kak ya? Maksudnya inti dari pertanyaannya itu kan hampir sama. Tadi ya, menyediakan waktu khusus, jangan dikasih yang sisa-sisa, begitu ya. Quran jangan dikasih waktu yang sisa-sisa, nyediain waktu khusus gitu, supaya bisa fokus dan berdoa, gitu ya. Karena, Ada tambahan lagi, apa Kak? eh cari guru. Cari guru, cari teman. Guru itu untuk mengarahkan kita, teman itu untuk menguatkan kita. Jadi kalau kita belajar Al-Quran tuh udah sunahnya para salafus salih ya, untuk mencari guru kayak gitu. Karena guru itu yang tahu kemampuan kita, jadi dia bisa ngarahin kita nih. Misalnya mau murojaah berapa, kamu murojaahnya segini, nambahnya segini, misalnya seperti itu sih Kak. Kalau teman itu saling support, saling menguatkan gitu. Untuk Ngomong-ngomong tambahan soal yang tadi. ngomong-ngomong soal saling menguatkan nih Kak Khadijah, pernah mau quit nggak sih? Pernah nggak? Ah udah deh, nggak usah deh. Udah ini terlalu sulit gitu. Pernah nggak kayak begitu? Ngerasa putus asa ya Kak ya? Heeh, iya iya. Ini Hampir hafal-hafal. Anak saya sekarang kelas berapa sih? Kelas 1 SMP kan. Pernah ada masanya gitu ya di bulan-bulan awal tahun ini tuh dia nangis gitu tiba-tiba karena ini dihafalin nggak hafal-hafal, nggak masuk-masuk gitu. Dia bilang gitu. Padahal selama ini dia kayaknya lancar-lancar aja, tapi ternyata ada juga ngedropnya. Nah, kalau Kak Khadijah pernah nggak sih ngedrop? Udah deh, udah nih, udah gitu. pasti pernah sih ada di titik dimana kita tuh lemah banget ya Kak ya. Kayak yang Hmm, ngerasa ya Allah udah diulang berkali-kali kok nggak nyambung-nyambung, kok nggak masuk-masuk, ini kenapa gitu kan. iya, Hampir iya, iya. nyerah dan coba untuk pahami diri sendiri sih Kak. Kita tuh butuhnya apa sekarang? Mungkin terlalu banyak kan manusia tuh butuh refreshing juga sih. Butuh Mhm. refreshing juga. Oh, mungkin saya bolehlah refreshing sebentar gitu. Cari kalau saya Depresinya suka apa baca ini, Kak? buku, baca Oh, buku Kak. Baca buku oke. atau jalan sih. Jalan-jalan. Saya suka Jalan. jalan-jalan sore gitu karena sama teman-teman gitu. Karena kayak bisa kembaliin fresh pikiran saya gitu ngeliat yang hijau-hijau gitu kan. Cerita-cerita sama teman sharing. Tapi jangan lama-lama sih. Kalau lama-lama nanti kelewatan. Kayak gitu sih. Beloknya Pernah sih. kejauhan ya kalau kelamaan. Iya, paling ambil beberapa menit gitu. Habis itu fokus lagi gitu kan. Ada kegiatan yang malah buat kita males, ada yang kegiatan yang bisa bikin semangat gitu. Kita yang tahu diri kita sendiri gitu. Kita butuhnya apa sekarang gitu. Kalau di titik Oke. itu saya Mhm. pernah kayak ngomong sama diri sendiri. Mhm, mhm. Ini mikir lagi tuh. Saya ada di titik ini tuh
ada konsep gini kayak, kalau saya di titik ini mungkin ada hal di masa lalu yang pernah saya utarakan. Hal di masa lalu yang akan atau pernah saya mimpikan sehingga saya sehingga Allah antarin saya di titik ini. Jadi saya dulu pernah SMP, kan di SMP itu ada mabit ya kak ya, ada mabit. Mabit itu kita di situ ada nginep di sekolah, ada training motivasi juga. Setelah motivator itu memberikan materi, memberikan motivasi-motivasi dia untuk apa kita bisa apa sih harapan kita ke depannya gitu. Kita disuruh nyediain kertas dan kita tulis. Kita tulis apa aja yang pengen kita capai di kemudian hari. Dan salah satunya waktu itu saya pengen hafal Quran gitu kan. Saya nggak tahu Allah saya kemana. Pokoknya saya pengen hafal Quran aja waktu itu. Pas SMP itu kan. Terus saya mikir lagi, oh ini toh yang Allah kasih ke saya gitu. Allah udah kasih nih fasilitas buat ngafal Quran, Allah udah kasih nih teman-teman yang sama-sama ngafal Quran, Allah udah kasih guru yang juga ngarahin kita buat bisa hafal Quran gitu. Tinggal kitanya yang bersyukur dan sabar gitu. Karena kan kadang kita kalau misalnya lagi itu kan kadang suka lupa ya nikmat-nikmat Allah gitu kan. Nikmat-nikmat Allah yang telah Allah kasih gitu. Nah, di situ coba diem dulu kayak ya udah ternyata aku di titik ini nih memang udah Allah yang arahin gitu. Dan pernah pernah saya bilang juga dulu di masa lalu gitu. Jadi nggak usah sekali, tinggal kita lanjutin aja gitu. Siasatinnya kadang kan kita di pesan di pondok itu di rumah tahfiz itu kan kita telepon sepekan sekali ya kayak sama orang tua. Itu saya minta doa dari orang tua saya gitu. Saya lagi di juz 4 nih misalnya. Saya bilang tuh Mi, oh Dija lagi di juz 4, tapi susah banget gitu kan misalnya. Karena saya emang waktu itu juz 4 tuh susah banget itu. Sampai kayak gimana gitu ya. Saya bilang minta doanya gitu kan, minta restunya juga gitu. Karena pasti orang tua itu kita minta doain aja doain gitu kan. Tapi semoga ketika kita minta doanya mereka tambah ridho ke kita. Oh, ternyata anak kita ini benar-benar butuh doa ini gitu. Jadi insya Allah lebih melesat lah nanti langit doanya ke langit itu. Dan saya ngerasain sih kak, ketika saya curhat ke ibu saya gitu, itu emang udah agak plong gitu. Ya Allah ada yang doain. Kita kan percaya konsep keberkahan ya kak ya. Keberkahan konsep kita sebagai seorang muslim percaya ada kekuatan yang lain gitu. Karena kalau ngikutin perhitungan kita sendiri tuh nggak akan selesai gitu, nggak akan selesai. Kadang kita bisa, kadang kita nggak bisa gitu kan. Karena kita ada di genggaman Zat yang Maha Kuasa gitu. Jadi minta sama Dia gitu. Selain itu juga pokoknya minta doa sama orang tua, minta ridho sama guru. Kadang kan ada hal-hal yang kita lakuin yang nggak sadar gitu. Ternyata itu melukai hati guru kita atau melukai hati orang tua kita gitu kan. Gitu sih. Hablum minan nas, hablum minallah. Banyak salat sunnah, banyak silaturahim. Itu walaupun hal kecil gitu kayak. Hal-hal kecil itu kadang tuh efeknya itu besar banget. Apa sih hal kecil yang menurut, maksudnya gini, saya percaya ada hal kecil memang ya yang apakah pernah gitu Kak Khadijah ngalamin ada hal kecil yang Kakak lakuin yang kemudian itu mempersulit dan juga kemudian ngalamin ada hal kecil yang Kakak lakuin yang kayaknya nggak masuk akal tapi ternyata mempermudah gitu. Boleh share nggak itu kayak gitu? Oh, kalau yang mempersulit itu hal kecil ya kayak misalnya kita lagi kita kan hidup makhluk sosial kak. Kita bisa terjadi apa pergesekan dengan sesama gitu kan biasalah anak-anak. Kalau misalnya saya pernah waktu itu kayak kok nggak sesuai dengan ekspektasi saya ya orang ini gitu. Kok dia kayak gitu. Nah itu kan hal kecil ya kayak yang cuman saya dalam hati doang nih. Itu ngerusak banget gak? Ngerusak saya untuk hafalan saya gitu. Iya tahu kak. Kalau misalnya kita itu kan hal kecil yang sebenarnya besar sih. Itu kan penyakit hati juga ya. Itu yang aware banget, harus kita aware banget untuk para penghafal Quran itu ketika hati kita mulai mikirin orang lain kayak gitu. Itu yang saya alami itu. Kalau untuk yang kemudahan sih hal kecil aja tuh kayak misalnya hal kecil tapi besar sih. Hal kecil tapi besar gimana tuh kak?
Iya, kayak sholat kayak sunnah. sepele gitu kan, kayaknya sepele gitu kan ya, tapi ternyata efeknya luar biasa. Apa yang mempermudah, Kak? Kayak sholat sunnah tuh sedekah ya, sedekah 2.000 aja waktu itu, 2.000 Hmm. aja. Nggak tahu kayak Allah permudah aja gitu. Allah permudah aja hafalan saya gitu. Allah permudah urusan-urusan saya gitu. Karena kalau kebaikan-kebaikan itu kan sekecil apapun kan Allah hitung dan Allah nilai gitu. Allah hitung, Allah nilai dan Allah beri ganjarannya. Itu kalau misalnya Hmm. apa namanya keburukan ya pasti Allah hitung juga sih dan Allah beri ganjarannya juga gitu. Jadi nggak bisa ada yang diremehin besar atau kecilnya gitu. Kalau misalnya kebaikan kecil-kecil jadi pahala, jadi enak kan di kitanya. Kalau Hmm. kesalahan kecil-kecil jadi dosa yang menumpuk yang kitanya juga yang susah gitu. Jadi untuk hal kecil, kalau kita udah aware sama hal kecil, insya Allah kita bisa mendapatkan hal yang besar juga gitu. Bisa aware sama hal yang besar juga. Oke. Kak Khadijah, udah ada 6 nih pertanyaan yang masuk. Coba kita baca pelan-pelan ya. Apa pengaruh terbesar yang Kak Khadijah rasakan sejak melakukan proses menghafal Quran? Maksudnya mungkin apakah ada perubahan gitu dari hidup Kak Khadijah, entah di sisi apapun begitu ya? Baik baik yang dianggap sebagai keduniaan maupun yang bukan keduniaan gitu. Apa yang paling berubah, Kak? Yang paling berubah, perubahan diri saya sih. Perubahan diri Gimana? saya gitu. Dari Jadi kayak dulu gimana saya tuh tuh? Hmm. udah dari kayak gimana jadi gimana gitu ya. Jadi dulu saya tuh paham pribadi saya dulu tuh individual kak. Hmm. Saya tuh dulu tuh Maksudnya gimana? kenapa kak? Maksudnya definisi individual menurut Kak Khadijah tuh kayak gimana gitu? Nggak peka, Contoh nggak peka contoh. sama keadaan sekitar gitu, nggak peka. Jadi kalau misalnya nggak tahu saya tuh dulu terlalu fokus gitu dengan diri saya sendiri sehingga kayak misalnya ada hal-hal yang terjadi di luar saya tuh saya nggak bisa peka gimana kayak iya nggak bisa Maksudnya peka gitu nggak bisa nggak tahu. empati gitu. Ada temen yang sedih, kakak nggak bisa tahu gitu. Ada temen yang kayak gitu kah? Iya, kayak gitu. Hmm. Terus juga perubahan yang terjadi di diri saya pribadi itu lebih kayak kan saya ngafalin Quran nih kak. Mm-mm. Penghafal Al-Quran itu kan berarti tentara-tentaranya Allah kan kalau misalnya kita Hmm. ibaratkan gitu. Orang Hmm. ngelihat Islam tuh dari kita, orang ngelihat kalam Allah tuh dari kita. Kalau sayanya kayak gini gitu, itu kan merusak merusak citra dari Al-Quran itu sendiri itu kan. Itu peran saya di Hmm. situ. Jadi perubahan diri saya menjadi lebih baik sih kak. Walaupun sekarang masih berusaha untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi lebih untuk bisa empati sama orang, lebih untuk bisa gimana caranya biar saya bisa bermanfaat. Jadi kalau dulu pola pikir saya tuh pengen saya tuh berprestasi misalnya saya bisa ranking 1 misalnya saya bisa dapat prestasi apa prestasi pokoknya tuh semua tentang kesuksesan diri saya tapi setelah saya menghafalkan Al-Quran ternyata ada hal yang lebih besar lagi gitu dari sekedar menyukseskan diri sendiri gitu ada hal kesuksesan jadi pikiran saya tuh kebuka gitu untuk apa untuk bisa jadi orang sukses itu sebenarnya bukan untuk di dunia aja gitu. Kalau misalnya kita di dunia ini bisa bermanfaat bagi orang lain, itu pasti udah dipastikan insya Allah nih bermanfaat dalam hal kebaikan ya kak ya. Insya Allah tuh bisa sukses di dunia maupun di akhirat gitu kak. Jadi eh, Al-Quran ini kan agung ya kak besar. Jadi kayak kita tuh keikutan untuk berpikir lebih besar lagi gitu kak. Itu untuk pengaruh pribadi sih. Kalau misalnya untuk pengaruh dunia sih alhamdulillah gitu saya bisa di apa namanya wasil Al-Quran saya bisa ikut ujian paket SMA SMA kan saya kan nggak SMA kak saya nggak pernah Ya. belajar lagi itu pelajaran SMA itu saya nggak pernah lagi belajar dengan istilah Al-Quran tuh Allah arahkan gitu dengan bekerja samanya Mas Hufaz dengan lembaga lain Allah arahkan saya bisa apa namanya ikut ujian di sana kemudian Allah arahkan saya untuk bisa melanjutkan kuliah saya di Al Hikmah untuk memperdalam ilmu agama lagi ilmu agama lain sih ilmu agama lagi gitu. Kayak gitu sih pengaruh yang saya rasakan ketika saya uh, bersama Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Ini teman-teman ya kalau ngikutin IG live kita dari bulan apa kemarin tadi kita bulan Mei ya, dari bulan Mei sampai sekarang udah 6 bulanan ya. Sungguh ini salah satu yang sangat emosional. Menurut Menurut Teh Khadijah dari
Tanjung. Menurut Teh Khotijah, bagaimana sih caranya agar seorang penghafal Al-Quran benar-benar termasuk ke dalam golongan... Loh, kok belum selesai? Wah, belum Belum selesai selesai. deh. Kita skip dulu ya. Coba dilengkapin dulu pertanyaannya, Kak Suspa Tanjung. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kak Endar Arfi. Apa yang kakak lakukan ketika berada di titik paling rendah saat berinteraksi dengan Al-Quran? Tadi ya, jawabannya yang tadi ya, soal apa sih break dulu, istirahat dulu, tapi jangan lama-lama. Begitu kan ya, Kak ya? Tadi jawabannya ya, Kak ya? Iya. Oke. Bagaimana caranya nih dari Kak Ocha Trianti, gimana caranya biar hafalan tidak mudah hilang Kak? Karena menghafal sendiri belum bisa untuk mondok. Nah, ini tadi udah dibahas sebenarnya soal guru, tapi kita dengerin deh jawaban Kak Khadijah. Apa sih ruginya kalau kita ngafalnya ngafal sendiri gitu? Apa namanya nggak pakai guru? Apa ruginya Kak menurut Kak Khadijah? Ruginya, ruginya banyak sih. Karena memang kalau misalnya kita ikutin sunahnya para salafus sholih pasti banyak hikmahnya ya kak ya. Mereka Iya. belajar Al-Quran itu butuh guru. Kenapa? Karena nggak bisa asal-asalan. Kita juga nggak bisa berguru sama YouTube. Karena beda. Beda dari segi keberkahannya, dari segi kefahamannya itu sangat berbeda ketika kita belajar dengan guru maupun tanpa guru gitu. Jadi saran saya sih mungkin kakak ini udah punya niatan untuk bisa ngafal Quran gitu, itu udah baik banget. Tapi coba cari usaha gitu, biar tunjukin nih ke Allah, bener loh, pengen bener-bener pengen ngafal Quran gitu. Karena kan kalau kita udah niat baik aja itu udah dicatat ya, udah dinilai dan pasti Allah uji itu bener apa enggak niat baiknya itu gitu kan. Kayak gitu sih. Untuk ruginya ya saran saya semoga Allah segera beri guru gitu untuk kakaknya. Amin. Karena Al-Quran itu ilmu bersambung, Kak. Ilmu bersambung dari Rasulullah sampai sekarang gitu kan. Itu untuk apa? Untuk menjaga keaslian Al-Quran itu sendiri gitu kan. Karena kalau misalnya kita itu takutnya ada pemahaman-pemahaman yang kita ambil sendiri gitu tanpa adanya landasan ilmu. Gitu. Iya. Baik Kak. Kak Ocha Trianti ya, doain deh semoga bisa segera. Kalaupun nggak bisa mondok, paling nggak ada guru lah ya yang membimbing prosesnya untuk menghafal gitu ya, buat demi kebaikan yang lebih besar lah. Pertanyaan lagi dari Dina Amardah. Bagaimana sih cara meyakinkan diri kita, memotivasi diri kita bahwa menghafal itu untuk Allah, bukan untuk manusia gitu, bukan untuk dunia gitu, mungkin maksudnya ya. Gimana ya cara kita mengingatkan itu terus-menerus sendiri, Kak? Bagaimana cara biar orientasi niat kita tuh nggak salah gitu kayak. Mungkin untuk pertama-tama orang yang hafal Quran tuh kan sekarang tren banget ya kak ya. Tren, maksudnya pas saya kecil tuh kayaknya ada, cuman nggak terlalu banyak gitu. Terus pas saya mulai sekarang kok saya ngeliat kok banyak rumah tafis yang mulai ini kan berarti semangat para pemuda, semangat para apa namanya orang tua yang mengarahkan anaknya untuk menghafal Quran itu kan mulai bangkit gitu kan, tinggal diarahkan saja kepada yang benar. Tadi pertanyaannya apa kayak? Gimana supaya niatnya nggak salah gitu, cuman ini buat Allah gitu, bukan buat dunia. Jadi lupa pertanyaannya. Kita harus tahu definisi menghafal itu dulu gitu. Kalau kita pengen berkegiatan, kita harus tahu kita tuh ngapain gitu. Jangan sampai kita pengen ngafal yang ngafal aja, ngikut-ngikut gitu. Pengen ngafal ya, oh karena disuruh orang tua nih, karena kalau misalnya ngafal Quran nanti bisa kuliah di mana, misalnya seperti itu. Itu kan dia belum paham hakikat menghafal itu sendiri gitu Kak. Kalau kata guru saya waktu itu, hakikat menghafal itu yang mungkin pernah ya Ustaz Ramdan sampaikan ke Kak Fani, yang memasukkan teks Quran ke dalam ingatan yang dalam dengan riwayat yang berlaku gitu. Maksudnya apa? Tidak dikatakan hafal Quran kalau misalnya bukan di teks Quran. Kemudian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi setiap itu pasti ada aturannya, kayak kefasihan hurufnya, sifat-sifatnya seperti apa, seperti itu kan. Benar ingatan yang dalam. Jadi ingatan kalau misalnya kita, insya Allah gitu kan, kalau misalnya kita niatnya udah betul-betul pengen dekat sama Al-Quran gitu kan, pasti Allah arahin niat kita. Niat kita untuk benar-benar karena Allah. Pasti kita mikir gitu Kak, pasti kita mikir nih, ya Allah, kok aku niatnya karena yang lain ya. Nah dari situ mungkin nanti Allah arahkan gitu untuk
udah buat Allah aja deh gitu. Entah gimana caranya pasti insya Allah lanjutin aja niat baiknya. Kalau kata guru saya seperti itu. Kalau misalnya dari awal niatnya kayak gitu, pengen ini, pengen pengen beasiswa misalnya seperti itu. Bismillah, semoga di jalan nanti Allah arahkan. Itu kan kalau niat kan nggak cuma di awal ya kayak Iya, awal, betul. tengah dan akhir. Dan yang Betul. paling menentukan di akhir sih. Mm-mm. Ya, personally Putus-putus sih. nggak kak? Kenapa Kak? Putus-putus nggak saya? Enggak. Tadi sempat putus-putus tapi sekarang enggak. Personally sih dengan siapa tadi Kak Ocha ya? Siapa sih? Bukan ya? Kak Dinda ya? Kak Dinda menurut saya nih sebagai orang yang mungkin lebih tua dari Kak Dinda ya, dengan bertanya itu saja menurut saya itu sudah sebuah tanda gitu loh bahwa ada jalan yang bener deh gitu. Kan kita kan kalau ragu ini benar buat Allah atau bukan ya, itu udah tanda tuh, itu udah tanda bagus lah bahwa kita tahu ada yang salah, kita tahu ada yang benar. Nah, kita cuma mau make sure supaya ini benar di jalan yang itu. Gitu. Insya Allah udah ada jalan yang benar, Kak. Lanjutin aja, Kak Dinda. Kak Hodijah hilang. Bentar, sambil nunggu Kak Hodijahnya kembali, saya ingetin. Ya, selalu aja ada kayak beginiannya nih. Baik, sambil nunggu Kak Khadijah kembali, saya ingatkan akan ada 3 orang penanya yang paling apa namanya yang paling menarik menurut Kak Khadijah ya, yang nanti akan dikirimin souvenir dari Sedekah Oksigen dari sponsor gitu ya berupa buku. Jadi silakan tanyakan pertanyaan-pertanyaan. Jangan lupa kalau nanya tolong di icon ya. Selamat datang lagi Kak Khadijah. Tadi ini habis ternyata kuota saya. Ganti Sekarang jaringan dulu. sekarang udah bisa, oke. Jangan lupa Insya buat Allah. yang bertanya pakai icon yang ada tanda tanyanya, biar pertanyaannya tercatat, nanti jadi Kak Khadijahnya jawabnya juga lebih enak daripada nanti kalau di komen nanti lebih susah, nggak kebaca. Nah, Kak, apa namanya, tadi sebenarnya mau masuk ke pertanyaan itu tapi belum sempat. Kalau boleh tahu di rumah, di ayah sama ibu gitu ya, apa sih peran mereka berdua terhadap proses kakak selama menghafalkan ini? Iya kakak lihat ayah sama ibu berinteraksi sama Quran gitu ya dari kecil. Nah itu boleh diceritain nggak kalau ibu itu kayak gimana gitu, yang perilaku yang kayak gimana sih yang bekas banget di kakak yang sampai bikin kakak semangat, kalau ayah kayak gimana, beda nggak gitu pendekatannya? Beda, beda, Mhm, beda gimana? sih. Mhm, Kalau ayah itu gimana sih jelasinnya ya? Lebih ke apa namanya? Ayo gitu. Tapi kalau mhm, ibu tuh pendekatannya lebih ke ngajak gitu kan. Tapi sama aja sih sebenarnya, karena di rumah juga sama-sama ngaji gitu. Bahkan di rumah dulu pernah saya kan beberapa bulan kan di Maskanul Hufaz, terus kan saya pulang kampung. Pulang kampung. Di mhm, situ ayah saya bikin program baru buat keluarga mhm, gitu kan. mhm, mhm, Jadi selepas maghrib itu kita semua kumpul. mhm, Nah, kasih mic satu-satu gitu kan. Satu surah buat kita baca hafalan kita gitu kan. Jadi di situ memang dibentuk buat sama Al-Qur'annya gitu. Dibentuk kalau ibu lebih ke minta nasihat gitu, minta minta doanya. Kalau ayah lebih ke gimana prosesnya sih. Kalau ayah gitu. baik Yang kalau paling berkesan sih ada nggak waktu itu kejadian. pernah Mhm, kejadian yang paling berkesan banget ya sama saya. mhm, mhm, Jadi bisa salah satu fight saya gitu, alasan saya kenapa mhm, saya berjuang gitu kan. mhm. Kan waktu itu sempat agak susah ya bisa masuk ke sini, ke Maskanul Hufaz ini untuk bisa Oke. perjalanan daratnya itu kan butuh biaya yang banyak gitu kan. Sementara waktu itu Mhm, mungkin keadaan orang tua belum terlalu mencukupi gitu kan. Tapi mhm, ayah saya itu saya ngeliat perjuangan ayah saya gitu kan. mhm. Nyampe Boleh tahu ayah bapak saya ibu tuh bilang, kerjanya apa Kak? Boleh tahu ayah bapak saya ibu? wira swasta. Kalau Mhm. ibu saya ibu rumah tangga. Mhm. Wira swasta itu ini ya, apa namanya? Apa bentuk wira swastanya apa? Kalau Lampung nih Rak soalnya macam-macam. praktisi rukyah gitu kak. Oh, oke oke Sama oke juga oke. ada ada apa namanya jual
kayak golok gitu. Kalau misalnya mau deket-deket Idul Adha tuh kan banyak yang perlu golok, terus abis saya buat itu Bikin sendiri. gitu. Mm-mm. Masya Allah. Itu abis saya banyak Terus kayak gitu. kejadiannya, jadi waktu itu perjalanan darat. Sampai abis saya tuh bilang kayak gini, apa namanya, kalau bukan karena Al-Quran gitu kan, Abi nggak akan berjuang besar banget kayak gini gitu. Di situ saya mikir, ya Allah, mereka tuh nitipin saya biar saya bisa dekat sama Al-Quran gitu. Bukan semata-mata karena saya anaknya gitu. Bukan semata-mata karena saya anaknya sehingga mereka berjuang untuk anaknya, tapi mereka berjuang untuk support mereka biar saya tuh bisa dekat sama Al-Quran. Support mereka biar saya tuh bisa ngafalin Al-Quran gitu kan. Itu sih yang paling berkesan sama saya gitu. Karena kadang kalau misalnya saya down gitu, ya Allah nyampe sini tuh butuh perjuangan gitu, nggak main-main gitu kan. Kalau saya main-main bakalan kecewa banget gitu, bukan cuma orang tua saya gitu, mungkin kakak-kakak saya gitu, kayak gitu sih kak, yang paling berkesan banget. Jadi kalau misalnya ibu saya sudah ngingetin sabar, sabar, di situ apa namanya proses pendewasaan diri saya kan kadang saya kangen ya kak ya, namanya juga itu kan masih berapa tahun itu kan kangen banget kan, bahkan bisa ngerusak fokus saya juga waktu itu kangen saya telepon gitu kan gimana keadaan di rumah misalnya seperti itu, udah baik-baik saja tuh udah tenang banget gitu kan, kayak gitu sih, udah di sana sabar jalanin prosesnya, insya Allah Allah tahu yang terbaik gitu, kayak gitu sih kak. Masya Pasti nangis deh. Allah. Saya titip salam ya buat orang tuanya ya. Masya Allah, ya Allah. Eh, Memang peran sebenarnya, peran orang tua itu besar banget sih kak, saya ngerasain banget peran orang tua gitu, besar banget, bukan cuman nyuruh, bukan cuman kayak udah sana ngafalin gitu, tapi mereka terlibat dalam proses kita tuh itu kerasa banget gitu, karena kalau misalnya mereka nggak ikut terlibat mungkin kita akan kebingungan, kita lari kemana lagi gitu, kalau untuk konteks dunia gitu kan kita nggak punya siapa-siapa gitu kecuali orang tua dan keluarga misalnya seperti itu, jadi keterlibatan ya itu sampai itu kayak deh. gimana sih, Kak? Yang disebut Hmm? ikut terlibat itu kayak gimana? Yang disebut Kak Khadijah bilang ikut terlibat itu kayak gimana? Dalam memberikan keteladanan kepada kita sebagai anak-anaknya itu kan ikut terlibat juga kayak keteladanan mereka misalnya ikut mensupport kita itu kan ikut terlibat juga gitu. Jadi mereka nggak cuma ngomong tapi mereka beri contoh. Itu yang bikin saya terharu sih kayak kalau misalnya saya lagi sedih gitu kan. Kayak gitu kan. Aduh, berat sekali sesinya malam ini. Baiklah. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menyatukan antara pembelajaran tafsir Al-Quran? Ini tadi dari Herman Rizky Dalimonte. Bagaimana cara menyatukan antara pembelajaran tafsir Al-Quran dan hafalan sehari-hari yang telah dihafalkan, Kak Khadijah? Kalau untuk tafsir Quran sendiri Khadijah belum masuk Kak, belum masuk ke Oke. situ. Jadi masih persiapan bahasa. Kayak gitu sih. Kalau untuk hafalan sehari-hari, bagaimana cara menyatukan ya? Jadi kalau misalnya kita ngafalin Quran kan nggak sekedar hafal ya. Makanya ada istilah hamil Al-Quran, ada istilah kayak pembawa Al-Quran. Jadi kita, orang tuh ngeliat kita ya seperti itu adanya gitu kan. Al-Quran, orang tuh ngeliat Al-Quran tuh dari diri kita gitu kan. Kayak gitu. Kayak misalnya ada di surah Ali Imran yang tentang bersegera dalam kebaikan, kemudian menahan amarah, itu coba untuk pasti ketika saya pengalaman pribadi kak ya, saya coba deh amalin ini nih, amalin ini, nahan amarah. Ada aja yang bisa bikin saya marah misalnya seperti itu. Ya Allah ingat lagi pengen ngamalin yang ini gitu. Itu ujiannya di situ sih. Dan cara untuk iya pasti ada kak. Terus ada juga wasari misalnya bukan yang kita ketika harus bersegera dalam kebaikan pasti ada aja misalnya ada kebaikan nih segerain nggak ya gitu, ada kebaikan nggak nih tapi ingat lagi itu wah segerain aja deh gitu, kayak gitu. Itu pengalaman pribadi sih kayak gitu untuk bisa menyatukan, jadi ada kesempatan nih kita coba hubungkan dengan ayat yang telah kita hafal dan kita praktekkan. Oke, Kak Khadijah, sorry. Jadi dalam proses 7 bulan, 1 tahun selama di Maskanul Hufaz itu, selain hafal, kakak juga paham artinya Al-Quran? Secara terjemah, karena kan kita ngelihat terjemahnya kayak, karena kalau Iya. bahasa Arab belum terlalu bisa. Secara terjemah saya
biar bisa paham gitu apa yang saya hafal. Jadi saya lihat terjemahnya. Sebatas keilmuan saya dulu deh, Hmm. gitu. Jadi nggak ngomongin tafsir lah ya, ngomongin pokoknya Betul. kata-katanya lah ya gitu ya. Oke oke oke, baik. Masya Allah. Kalau menuju Kakak yang bertanya, boleh saya minta tolong dituliskan lagi pertanyaannya di icon tanda tanya di sebelah kanan bawah. Itu ada beberapa icon kan ya di kanan bawah. Ada tanda tanya di dalam bubble gitu. Nah, pertanyaannya tolong dituliskan di situ biar nanti nggak hilang. Sayang banget pertanyaannya kalau hilang nanti nggak bisa dipilih sama Kak Khadijah gitu ya. Sebentar, Kak Khadijah, saya izin agak malam ya selesainya. Sebenarnya biasanya jam segini udah selesai, karena kan kita mulai jam 8 harusnya. Saya oh izin iya. beberapa menit lagi ya, sebentar ya. Ini ada lagi pertanyaannya. Gimana, Afwan mau tanya gimana sih cara istiqomah dalam menghafal Al-Quran dan menjaga hafalannya tuh? Oh sama tadi ya, tadi sudah nih. Yang sediakan waktu, yang cari guru dan segala macamnya. Oh ini tadi pertanyaan yang belum selesai tadi dari Kak Suspa Tanjung. Langkah yang harus dilakukan seorang penghafal Quran agar termasuk ke dalam golongannya Allah. Maksudnya golongan yang Allah ridho, mungkin gitu ya maksudnya ya kali ya. Iya, golongan Termasuk ke ahli Quran yang golongan, ya golongan penghafal Quran yang Allah ridho gitu ya kan, karena ada ininya juga kan ya, ada hukumannya juga ya kalau kita belajar tapi ternyata cuman mau buat dunia gitu kan ya. iya, Nah, heeh. gimana Kak? Apa sih yang harus dilakukan supaya masuk dalam golongan yang Allah ridho? Oke. Yang tadi ya yang kata Kakak itu bahkan yang pertama kali bahkan ya yang dilemparin ke dalam api neraka itu ya ahli sedekah, terus ahli Quran gitu kan. Nah, di situ kita bisa lihat gitu. Ternyata niat itu apa punya peran penting banget gitu, menghasilkan apa yang hasilnya apa gitu. Kita nanti di mata Allah tuh gimana gitu. Jadi ya langkah-langkah yang biar kita masuk ke dalam golongan yang Allah pilih atau Allah apa namanya Allah ridho ya dengan cara mengikuti apa yang Allah mau gitu. Kayak gitu. Kan kalau di surah itu kan ada summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah gitu kan. Jadi Allah tuh udah pilih orang yang mana nih yang bakal diwarisin kitabnya. Jadi ada 3 golongan, yang zalim, yang pertengahan lah. Terus ada yang bersegera dengan kebaikan. Yang Yang mana yang kedua apa termasuk Kak? yang Allah ridho? Sorry, Yang sorry, yang kedua. pertengahan, Kak. Oh, pertengahan. Oke, oke. Ya. Jadi dia ngelakuin dosa, ngelakuin pahala gitu. Ngelakuin dosa, ngelakuin pahala gitu. Oke. Nah, itu masuk pertengahan, kemudian sabiqum bil khairat, biiznillah gitu kan. Golongan yang ketiga ini yang kita harapkan gitu, yang semoga kita termasuk di dalamnya. Untuk bisa ke sana sih tahapan langkah-langkahnya ya simpel aja sih, saya nggak mau banyak-banyak ya karena memang udah apa namanya udah ada intinya di situ. Lakuin apa yang Allah pengen kayak gitu. Kita ngafal Quran, kita pasti tahu apa yang Allah pengen, apa yang Allah nggak pengen. Misalnya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jangan dekati zina gitu. Dengan niatan ya Allah, aku menjauhi zina karena mengikuti aturanmu gitu. Terus wasari'u ila maghfirah, bersegera dalam ampunan gitu kan. Ya kita bersegera dalam ampunan kepada Allah gitu dalam rangka dalam niat bahwa agar Allah ridho kepada kita gitu. Jadi orang muslim itu alhamdulillahnya gitu ya, nggak terlalu diminta banyak-banyak lah sama Allah tuh. Cukup lakuin apa yang Allah mau, tinggalin apa yang Allah nggak mau gitu sih sebenarnya gitu. Tapi ya karena banyak banyak yang kayak apa namanya tuh, banyak godaan-godaan setan ya. Jadi kita di Al-Quran juga dijelasin gitu kan, disebutkan gitu bahwa setan itu musuh kita. Jadi anggaplah itu musuh gitu. Jadi jangan sampai kita tuh berteman malah sama setan kan, Nggak dengan sadar mengikuti berteman apa ya? ya, nggak sadar berteman gitu. Yes, yes. Itu sih. Tapi biar bisa jadi langkah situ minta minta pertolongan sama Allah lagi, kembali lagi gitu kan, minta sama Allah. Jadi kita bukan semata-mata karena usaha kita, tapi karena Allah yang beri taufik. Karena kan kita pernah lihat ya Kak ya, kita pernah dengar kalau di Al-Quran, di akhirat nanti itu orang yang masuk surga itu bukan karena amalannya aja Kak, tapi karena rahmat Allah gitu kan. Jadi Yes. jangan semata-mata karena kita hafal Quran nih, kita termasuk golongan yang Allah ridhoi, enggak. Gitu.
Mana tahu nanti di akhirat kan Allah yang lebih tahu diri kita tuh seperti apa. Allah yang lebih tahu niat kita tuh untuk apa gitu kan. Maka senantiasa berdoa, senantiasa minta dilembutin hatinya gitu. Biar apa? Biar cahaya Allah tuh bisa masuk gitu. Karena kalau udah keras, mau segimanapun ya nggak bisa tersinari gitu. Intinya tadi paham apa yang Allah mau, kemudian banyak-banyak doa dan banyak usaha sih Kak. Intinya sih itu sih. Saya penasaran Kak sama yang tiga tadi yang mau diwarisin. Yang pertama yang zolim, yang pertengahan sama yang diridhoi. Ini yang zolim tapi diwarisin. Ini contohnya kayak kayak gimana ya Kak? Gimana tuh? Udah mau Ini diwarisin zolim itu. iya. Saya pernah dikasih perumpamaan sama guru saya. Mm-mm, Kalau misalnya kamu punya harta yang banyak, mm-mm, pengennya diwarisin ke siapa? Kamu pilih beberapa nih. Misalnya, Khadijah pilih beberapa orang untuk mm-mm, diwarisin harta. Kan banyak banget harta misalnya diwarisin. Nah, di situ kita bisa lihat gitu. Dia seperti yang saya bicarakan tadi, dia yang gunainnya seperti apa, dia memanfaatkannya untuk apa gitu kan. mm-mm, Ada orang yang udah Allah pilih nih dia untuk bisa ngafal Quran, Allah udah pilih dia untuk bisa melafalkan kalamullah, tapi dengan dengan kerasnya hati dia tidak bisa menerima apa yang Allah pengen, jadi dia zalim. Misalnya dia malah ngelakuin hal-hal yang Allah tidak sukai, misalnya seperti itu. Mungkin malah misalnya Allah udah kasih dia kesempatan untuk ngafal Quran gitu. Tapi dia udah nggak udah selesai gitu, udah selesai ngafalnya udah gitu, nggak murojaah gitu kan termasuk ke zalim juga Kak ya. mm-mm. Tidak bersyukur dengan apa yang Allah karuniai gitu. Karena hafalan itu pasti harus ada penjagaan. Sama-sama seperti harta ketika dititipi, ya, pasti kita harus menjaganya gitu. Gitu Kak. Hmm, Perumpamaannya seperti itu. Jadi tipe-tipe orang kan beda ya Kak ya. iya, Kita iya. kasih harta, pasti nggak mungkin semuanya buat kebaikan. Pasti ada aja yang buat apa kayak gitu, buat hal-hal yang kita itu tuh sebenarnya bukan buat itu, misalnya kayak gitu. Iya, Kayak iya, misalnya iya, kita iya. ngasih HP. Kita ngasih HP ke anak kita tuh untuk belajar kan sebenarnya. Kita Iya, ngasih iya. HP ke anak kita untuk belajar, tapi kok kenapa buat main game misalnya, kenapa buat Hmm, scrolling Instagram, itu kan bukan kemauan kita, tapi karena dianya sendiri gitu. Kayak gitu, Kak. Jadi dari situ Allah yang nilai. Masya Allah. Masya Allah Kak Khadijah, ini kayaknya kalau dilanjutin nggak berhenti-berhenti, ini pertanyaannya masih banyak banget, Masya Allah. Izin bertanya gimana caranya agar disiplin? Itu pertama, karena saya belum pernah mendapatkan pendidikan Al-Quran di keluarga, karena yang gitu. Jadi simpen dulu ya, siapa tahu ada pertanyaannya yang sama ya Kak. Bagaimana cara ya disiplin untuk, ya sebentar, sabar. Oke, terus yang di sini, apa yang dilakukan orang tua kakak sih sehingga kakak punya tekad kuat sebagai penghafal? Tadi udah diceritain pada lihat bahwa orang tuanya juga terlibat gitu dari apa namanya Khadijah kecil juga orang tuanya memang sudah berinteraksi juga gitu sama Al-Quran. Ya, Bagaimana memang pendapat sudah diarahkannya. memang sudah diarahkan gitu ya, sadar atau nggak sadar sudah diarahkan. Bagaimana pendapat kakak Khadijah tentang penghafal Al-Quran yang hanya hafal namun tidak memahami maknanya? Sebentar, simpan dulu ya kak. Tadi yang pertama tentang disiplin, yang kedua hafal tapi tidak paham maknanya. Maaf ya, udah mulai seliweran di belakang karena waktunya udah mau selesai. Udah. Terus habis itu, bagaimana meyakinkan saudara kita untuk bisa fokus menghafal Quran? Oh, ini meyakinkan orang lain supaya orang lain mau menghafal Quran. Oke, jadi ada tiga nih pertanyaan. Tiga pertanyaan terakhir ya, sudah ya, jangan tanya lagi nanti sesi lagi deh kalau masih ada yang mau tanya. Pertama, gimana caranya supaya disiplin? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana nih sama yang hafal tapi nggak paham gitu ya. Dan yang ketiga adalah gimana caranya meyakinkan orang lain siapapun itu supaya dia menghafal Quran. Nah, dianya sendiri udah hafal belum gitu ya? Kalau dianya belum hafal, entahlah gimana caranya. Coba Kak, gimana Kak? Oke. Yang pertama dulu kayak bagaimana kita bisa disiplin. Mm-mm. Disiplin dalam menghafalkan Al-Quran dalam murojaah Al-Quran. Jadi pertama kali kita ketika ingin melakukan perjalanan pasti kita punya perencanaan-perencanaan. Jadi nggak mungkin kita asal langsung
naik mobil berangkat aja kan, bisa-bisa kita nggak bakal tahu arah kita kemana. Jadi sebelum kita mulai, biar bisa disiplin, coba kita sendiri yang tahu diri kita sendiri yang punya waktu. Kita semua tuh punya porsi waktu yang beda-beda. Jadi kita coba pahami diri kita, tentuin prioritasnya. Kalau dalam konteks hafalan, murojaah, ziyadah, tilawah gitu kan. Murojaah, ziyadah, tilawah. Murojaah menambah hafalan dan tilawah. Nah, kalau misalnya di sini itu semua satu paket yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi tentuin porsinya, misalnya murojaahnya berapa persen untuk hari ini, kemudian tilawahnya gitu sih. Untuk bisa disiplin kita harus tahu apa yang akan kita kerjakan. Karena kan manajemen waktu, manage itu kan pasti ada yang kita manage, ada yang kita kelola gitu kan Kak. Kalau misalnya kita mau ngelola tapi nggak ada yang bisa kita kelola, gimana kita bisa ngelola gitu? Ibaratkan kita mau buat kue nggak ada tepungnya, kita mau buat apa? Mau pakai air kan nggak bisa jadi kue, gitu kan? Jadi kita harus siapin semuanya apa yang kita butuhin gitu. Jadi biar nafas kita, semangat kita tuh nggak berhenti tengah jalan gitu, karena kita nggak disiplin misalnya. Adapun ketika misalnya kita lagi ada kegiatan tuh di luar ekspektasi kita, itu usahain kita untuk tetap berinteraksi dengan Al-Quran itu. Usahain untuk menjaga keimanan kita sih Kak. Karena kalau misalnya kita udah nyerah duluan nih misalnya, alah udahlah capek banget hari ini gitu misalnya. Udahlah kayaknya besok nih gak bakalan ada deh waktu buat nyuri-nyuri waktu gitu. Pasti ada Kak. Kitanya aja yang pandai-pandai mengelola. Itu tadi, kalau kita mau ngelola, kita harus tahu apa yang kita kelola. Gitu, untuk bisa disiplin. Ya gitu Kak. Tadi yang hafal yang gak paham ya Kak ya? Yes. Nggak pahamnya gimana, nggak pahamnya terus dia ngelakuin hal yang buruk atau gimana gitu kan. Ini banyak penafsiran sih untuk pertanyaan ini. Saya coba untuk jawab hafal tapi nggak paham. Hafal tapi nggak paham artinya misalnya atau maknanya. Iya, iya. Bahkan ketika kita bertilawah aja itu Allah kasih ganjaran gitu. Saya sebagai manusia ya nggak bisa berpandangan apa-apa selain pandangan Allah gitu. Maksudnya saya pengennya kalau Al-Quran ini saya nggak bisa pakai pandangan diri saya sendiri gitu. Semoga dengan bisa paham. Kan kalau Al-Quran itu kan kalamullah, al-mu'jiz, al-munazzil munazzal ya ala Rasulillah, kemudian muta'abbad ditilawati. Ketika kita tilawah aja, ketika kita baca Al-Quran aja kita nggak paham aja itu Allah udah kasih pahala gitu. Apalagi ini hafal. Nah tinggal dilanjutin lagi. Karena langkah-langkah hafal Quran tuh nggak cuma hafal doang, tapi ada lagi langkah-langkah lainnya gitu. Langkah-langkah yang sampai bisa dia paham, misalnya sampai dia mengamalkannya seperti itu. Ya nggak apa-apa kalau misalnya dia sekarang hafal tapi belum paham, tapi kalau ada keinginan dari dia kuat untuk bisa paham itu bagus banget. Jadi jangan pernah berhenti. Gitu. Oke. Yang terakhir Kak, soal meyakinkan orang lain nih supaya orang lainnya mau menghafal Quran. Yakin orang lain biar mau hafalin Quran. Misalnya kita mau yakin anak-anak kita kasih contoh dulu. Karena kita dalam agama aja kita nggak boleh kita ngomong tapi kita nggak kasih contoh. Kita ngomong kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar gitu kemarahan Allah kalau misalnya kita ngomong tapi kita nggak ngelakuin. Nah, biar orang itu yakin ke diri kita liatin dulu diri kita misalnya seperti itu. Dan kita yakinin juga diri kita biar bisa fokus hafal Quran. Jangan kayak misalnya kita lagi kurang semangat nih, mau ngeyakinin orang lain, nggak bisa kayak, kamu semangat ya hafal Qurannya, semangat ya, masa kayak gitu kan? Enggak kan? Lucu banget kalau misalnya ada orang yang lagi nggak semangat, tapi dia nyemangatin orang lain gitu. Mungkin dalam hatinya biar semangatin diri sendiri juga sih, bagus juga sih. Cuman lebih powernya tuh lebih dapat kalau misalnya dia yakin gitu. Dia yakin kalau misalnya ayo kita juang sama-sama gitu. Jadi nggak cuma nyuruh, sekedar nyuruh, orang nggak suka disuruh-suruh. Orang pasti nggak suka disuruh-suruh kan. Tapi kalau misalnya gerak bareng-bareng, ayo. Kalau kita gerak sama-sama, ayo gitu. Karena emang tabiatnya manusia kayak gitu sih ya. Iya, malah gitu sih. Kesel kalau disuruh-suruh ya. Nah, kalau misalnya kita disuruh, biasanya bisikan setan, dia aja nggak gitu, dia aja nggak gitu, misalnya seperti itu. Kan jadinya penyakit hati lagi. Jadi kalau misalnya kalau mau yakinin orang lain, kita yakinin diri kita. Karena mungkin masih sama-sama belajar, ya kita belajar bareng-bareng. Gitu. Baik. Kak Khadijah, sepertinya nanti kita akan kontak Kak Khadijah lagi deh. Karena kayaknya mungkin kita perlu sesi yang berikutnya begitu ya. Untuk ngobrol lagi, karena
mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman juga apa namanya belum puas gitu ya buat ngobrol gitu. Eh, tapi waktunya udah malam gitu, udah eh, lebih 40 menit dari jadwal yang biasanya kita hentikan gitu ya. Ya. 40 menit ya, sebenarnya lebih 10 menit sebenarnya kan karena kita tadi terlambat. Nah, Kak Khadijah sebelum kita tutup nih, boleh nggak Kak Khadijah bacain ayat yang paling apa yang paling berkesan, yang paling Kakak sukai entah karena terdengarnya bagaimana atau karena artinya atau apapun gitu supaya kita sama-sama apa namanya dapat tambahan barokah dari pertemuan ini gitu. Bersediakah? Ayat boleh, boleh. Oke. Okay. Buat ayat yang saya suka sih. Saya Ya. suka karena saya tergerak untuk artinya Masya Allah gitu. Kalau saya tahu artinya, kalau saya tahu tafsirnya mungkin Masya Allah lagi gitu. Hasyr. Saya lupa ayat berapa. Oke. Atau Okay. saya buka dulu ayat berapa. Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti diceritain artinya ya. Nanti diceritain artinya dan apa yang bikin kakak terkesan sekali gitu sama ayat ini. Monggo kak. Oh, dibaca dulu ya kak ya. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Cukup kak, 3 ayat itu sih yang sering saya baca. Itu tentang wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Saya nggak bisa jelasin secara tafsiriyahnya gitu-gitu ya kayak, cuman yang sepemahaman saya, kita di situ disuruh ngelihat gitu apa yang nafsu ma qaddamat lighad, apa yang akan kita lakukan esok hari gitu untuk kehidupan yang abadi gitu. Terus di ayat satunya itu ayat setelahnya wala nasullah, jangan jadi orang yang lupa sama Allah, jangan jadi orang yang lupa sama Allah. Kalau kita lupa sama Allah di dunia, Allah bakal lupain kita di akhirat gitu. Itu yang saya bijah gitu. Tetap kan pasti iman yazid wa yanqus gitu. Tetap berusaha untuk cari perhatian sama Allah gitu. Jadi jangan sampai kita tuh lupa sama Allah, karena kalau misalnya kita lupa sama Allah di dunia, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi di akhirat itu kak. Udah di akhirat itu kita nggak bisa lari kemana-mana kan gitu. Terus ayat selanjutnya la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Sungguh ya, orang-orang ashab itu penduduk neraka dengan penduduk surga itu beda, gak sama gitu. Dari perilaku mereka di dunia, dari perilaku Allah perlakuan Allah kepada mereka gitu tuh nggak beda, nggak sama. Jadi belibet gini, nggak sama gitu kan. Jadi gimana caranya nih? Kita udah tahu perilaku yang baik dan yang buruk. Nah, kita tahu itu beda, maka kita coba untuk bisa yang mana yang kita pengen. Kita pasti pengen kan, ashabul jannati humul faizun, orang-orang yang penduduk surga itulah orang-orang yang menang. Kita nggak pengen jadi orang yang kalah di dunia maupun di akhirat kan. Yaitu Allah udah kasih tahu orang-orang yang menang itu orang-orang yang penduduk surga. Gitu Pak. Itu ayat yang saya suka untuk reminder diri saya ketika nanti saya suatu ketika ada di titik terendah saya. Baik. Kak Khadijah, sebelum menutup, sebelum kakak list ini begitu ya, boleh nggak saya minta Kak Khadijah untuk apa sih gitu pesan yang mau Kak Khadijah sampaikan buat
pemuda-pemudi di luar sana yang seumuran kakak, entah yalah yang apakah mereka sudah sedang menghafal atau memangnya nggak kepikiran sama sekali gitu. Pokoknya untuk umuran kakak Khadijah gitu, itu ada yang mau disampaikan nggak? Apa sih yang mau disampaikan? Untuk umuran saya ya, Hmm. terutama yang lagi berjuang juga sama-sama kayak saya gitu, lagi berjuang juga untuk menghafalkan Al-Quran. Hmm. Jangan pernah berpikir bahwa, jadi kita nih, misalnya kita lagi, kayaknya kita nggak cocok deh jadi penghafal Quran. Padahal Allah tuh udah kasih jalannya. Jangan pernah berpikiran kayak gitu. Allah pilih kita, pasti ada hikmahnya gitu. Jadi jangan pernah remehkan diri sendiri, perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah untuk orang-orang yang sudah ada di jalan ini gitu. Jadi jangan pernah patah semangat. Misalnya kita banyak kan orang-orang yang udah menghafal Quran tapi Allah kasih kesibukan lain gitu. Bukan biasanya mereka menyerah gitu kan. Itu jangan sampai ada kata menyerah karena kalau Allah udah pilih pasti ada sesuatu hal yang besar yang Allah pengen dari diri kita. Terus untuk teman-teman yang berniat untuk menghafalkan Al-Quran, pesan saya lanjutkan. Lanjutkan karena untuk berniat aja nggak cukup, butuh ada action. Ketika kita beramal, itu nanti lebih lagi penilaian Allah kepada kita. Dan pastikan kita punya panduan, punya guru. Kata saya, pokoknya kalau mau belajar kan harus ada guru yang mengarahkan. Karena kalau misalnya niat doang, niat dari awal udah bagus. Tapi kalau misalnya dia nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang nguatin, saya nggak bisa tahu tuh bakal kayak mana keadaannya nanti. Jadi untuk ada yang udah berniat buat hafal Quran itu bagus, lanjutin. Itu sih Kak. Terima kasih banyak Kak Khadijah atas waktunya, atas semua yang tadi disampaikan. Insya Allah ada banyak kebaikan di dalamnya. Eh, jangan sungkan, jangan ini ya, jangan bosan kalau nanti kami hubungin lagi buat ngadain ke sesi berikutnya gitu ya, karena kayaknya belum pada puas nih. Ini dari tadi yang nanya masih kayaknya anak-anak mudanya gitu. Nanti kalau udah ibu-ibu datang nanya gitu kan, itu lebih 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 heboh lagi gitu. Nanti kita bikin sesi yang berikutnya. Semoga lancar dalam perjuangan ini karena masih katanya hafal itu belum selesai gitu ya, karena kemudian harus diulang terus gitu karena kita nanti yang nentuin akhirnya. Terima kasih banyak. Saya pribadi ngucapin terima kasih banyak Kak atas banyak inspirasi yang disampaikan malam ini. Semoga banyak berkah. Salam buat orang tua terutama ya, karena sesama orang tua gitu ya, nggak kebayang lah. Eh, Semoga semakin banyak manfaat yang bisa disebarkan sama Kak Khadijah. Gitu, jangan lupa cari-cari saya nanti ya Kak, kalau di sana ya Kak ya. Saling cari Kak. Jangan saling cari deh Kak, kita saling ketemu aja. Oh iya betul-betul. Amin. Amin. Baik. Baik kalau Kak Khadijah boleh pilih 3 penanya yang menurut Kak Khadijah paling menarik. Pertanyaannya aja deh, sebut pertanyaannya biar nanti saya biar dicatat sama teman-teman. Pertanyaan yang paling menarik ya, apa yang Hmm. dilakukan orang tua sih? Apa Orang yang tua kakak. dilakukan sehingga kakak punya tekad kuat jadi penghafal Quran tadi ya? Mm-mm. Oke, itu satu kasus 01, terus apa lagi? Ini udah hilang ya pertanyaannya. Hilang ya? Oh, saya bacain ya. Eh, Tadi pendapat tentang yang hafal tapi nggak paham. Terus gimana caranya meyakinkan saudara kita biar fokus hafal Quran? Gimana caranya istiqomah? Eh, Gimana caranya masuk penghafal yang masuk dalam golongan yang Allah ridho? Apa pengaruh terbesar yang Kak Khadijah rasakan setelah melakukan proses penghafal Quran? Dan apa yang kakak lakukan ketika berada di titik paling rendah saat berinteraksi dengan Al-Quran? Yang mana kak? Bagus-bagus semua ya pertanyaannya. Iya maaf ya, tapi sponsornya emang cuma nyediain 3, jadi pilih aja Tiga kak. ya kak ya? Iya. Tiga ya? Mm-mm. Yang tadi boleh saya kasih hadiah buat kakak saya enggak kak? Oh boleh, boleh banget, boleh silakan. Yang Kak Sueb tadi. Oke, Kak Suha tadi ya. Terus tadi ada kasus tentang orang tua, terus ada satu lagi. Satu lagi nih boleh yang tentang apa yang kakak lakukan ketika berada di titik paling rendah ketika Oke. berinteraksi.
Jadi yang menerima adalah Kak tadi Suha tadi, terus Kak Kasus, dan yang terakhir adalah Kak Endar Arfi. Mohon yang tidak disebutkan tadi boleh DM alamat lengkap ke Sedekah Oksigen, ke akunnya Sedekah Oksigen aja, jangan ke akun ini ya. Akun Sedekah Oksigen, akun yang seharusnya di Sedekah Oksigen, supaya nanti bisa langsung di follow up sama timnya Sedekah Oksigen. Begitu ya. Terima kasih banyak waktunya Kak Hodijah. Sampai ketemu di lain kesempatan, insya Allah dalam kesempatan yang lebih baik. Monggo kalau mau meninggalkan tempat sambil saya nanti tutup, sambil saya tutup acara. Monggo. Terima kasih Oke. banyak ya Kak. Terima kasih banyak juga, Kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Gimana caranya menutup? Baik teman-teman, saya yakin banyak dari teman-teman yang mendapatkan inspirasi dari sesi malam ini, termasuk saya gitu ya, salah satu sesi yang sangat emosional gitu, for many different reason gitu ya. Uh, dari yang tadi again gitu, dari minggu lalu dan minggu ini kita diingatkan sebagai yang sudah jadi orang tua gitu, ternyata memang kemana anak kita itu tergantung banget sama kita gitu. Iya sama Allah tentunya ya, tapi bagaimana kita men-shape anak-anak itulah yang akan jadi apa? Jadi blueprintnya gitu ya, kurang lebih jadi blueprintnya anak-anak akan kemana. Di minggu lalu kita belajar bagaimana ayah dan ibunya membantu berkontribusi besar dalam kehidupan narasumber kita minggu lalu gitu ya, hingga dia bisa jadi mendapat medali di OSN, dia bisa masuk ke ITB, dia bisa punya usaha sendiri gitu. Dan hari ini lagi-lagi kita dikasih tamparan keras, saya terutama dikasih tamparan keras tentang bagaimana kita berkontribusi gitu dalam menentukan bagaimana anak-anak kita di masa depan. Dan yang paling menampar saya tadi adalah ketika Kak Khadijah bilang bahwa besar sekali kemarahan Allah ketika kita nyuruh orang sesuatu sementara kita nggak ngelakuin gitu. Tamparannya kau. Baiklah, mohon maaf jika ada banyak kekurangan selama proses, kayak tadi ada masalah teknis di awal gitu ya, kemudian ada masalah teknis di saya gitu yang harus mengelola nafas gitu ya. Uh, kalau ada yang baik, insya Allah pastinya itu datang dari Allah. Sementara kalau ada yang salah, tidak berkenan, tidak enak di telinga, tidak enak di hati, itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf untuk itu. Semoga ada manfaat dari sesi malam ini. Semoga banyak barokah yang kita dapatkan dari sesi malam ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya di hari Rabu malam jam 8 kurang lebih, dan di akun yang seharusnya, yaitu akun Sedekah Oksigen. Nggak pakai spasi, nggak pakai apa-apa, sambung aja terus Sedekah Oksigen. Yang ini cuman akun rescue. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.